Biografi Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus adalah seorang tokoh penting dalam sejarah demografi dan ekonomi politik. Ia dikenal luas karena pandangannya yang pesimistis namun sangat berpengaruh tentang pertumbuhan penduduk. Ia lahir pada tanggal 13 Februari 1766 di Westcott, Britania Raya. Wafat 20 Desember 1834 di Bath, Britania Raya. Pendidikan. Menuntut ilmu di Jesus College, Cambridge, dan kemudian ditasbihkan sebagai pendeta Anglikan. Karir akademik. Pada tahun 1805, Malthus diangkat menjadi profesor pertama dalam bidang ekonomi politik di East India Company College. Ekonomi Malthus adalah teori yang dikembangkan oleh Thomas Robert Malthus, seorang ekonom dan demograf Inggris pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Dalam esai On the Principle of Population tahun 1798, Malthus mengemukakan pandangannya tentang pertumbuhan populasi dan dampaknya terhadap sumber daya ekonomi. Teori Malthus menjelaskan populasi manusia cenderung tumbuh secara eksponensial atau berlipat ganda setiap periode waktu tertentu. Sementara produksi pangan hanya dapat tumbuh secara aritmetis atau bertambah secara linier. Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Pada tahun 1978, ia menerbitkan buku berjudul Essay on the Principle of Population dan mempertahankan pendapatnya bahwa natural law atau hukum alamiah yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan penduduk. Menurut Malthus, jumlah penduduk yang meningkat juga memerlukan pasokan pangan yang cukup. Malthus mengatakan bahwa jika tidak ada faktor penghambat, maka penduduk akan tumbuh menurut deret ukur, sedangkan sumber pangan akan tumbuh seperti deret hitung. Dia juga mengatakan bahwa faktor yang menghambat perkembangan penduduk adalah preventive check, yaitu moral restraint dan fetch, serta positive check, yaitu fetch dan misery. Menurut Malthus, proses pembangunan ekonomi adalah suatu turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Dalam teorinya ini, Malthus tidak menggambarkan adanya gerakan perekonomian menuju keadaan stasioner, melainkan adanya kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Teori yang dicetuskan Malthus adalah teori pertumbuhan penduduk. Malthus berpendapat bahwa manusia akan terus subur atau bertambah, tetapi sumber daya alam bisa terjadi ketidaksuburan. Tanah salah satu sumber daya alam sebagai lahan pertanian yang jumlahnya terbatas. Jika tidak ada lahan, maka tidak ada pertanian. Sedangkan perkembangan manusia itu lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil pertanian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Malthus menghasilkan ramalan terkenal yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan menurunkan konsumsi pangan, sehingga menyebabkan penurunan jumlah pangan yang dikonsumsi oleh setiap individu. Teori kedua Malthus yaitu prinsip ekonomi politik, atau yang sering dinamakan juga capital gain, lebih tinggi dibandingkan dengan investasi. Ciri-ciri teori Malthus. 1. Pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur. Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk akan terus meningkat secara eksponensial. Yang kedua, pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung. Sebaliknya, ketersediaan pangan akan meningkat secara aritmatik. 3. Ketidakseimbangan. Malthus mengkhawatirkan bahwa pertumbuhan penduduk akan melebihi kemampuan produksi pangan. Dan yang terakhir yaitu pengendalian pertumbuhan penduduk. Ada dua, yaitu preventive check sama positive check. Yang preventive check yaitu upaya untuk menghindari perkawinan dan membatasi jumlah kelahiran, sedangkan positive check yaitu pengendalian melalui cara ekstrim seperti peperangan, wabah penyakit.
Teori Malthus yang ditemukan oleh Thomas Robert Malthus ini berfokus tentang hubungan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan pangan. Dari beberapa penjelasan teman-teman saya tadi, adapun dampak positif dan dampak negatif dari teori Malthus itu sendiri. Berikut dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif dari teori Malthus yang pertama, satu kesadaran tentang keseimbangan. Teori ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan populasi dan sumber daya alam, mendorong upaya untuk mengontrol pertumbuhan penduduk. Yang kedua, perencanaan kebijakan. Malthusian teori memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan publik yang berfokus pada pengendalian populasi dan pengelolaan sumber daya alam yang dapat membantu mencegah krisis pangan di masa depan. Lalu dampak negatif yang pertama, satu, pandangan pesimis. Teori ini sering dianggap pesimis karena mengabaikan kemajuan teknologi dan inovasi dalam pertanian yang dapat meningkatkan produksi pangan, yang menyebabkan ketakutan berlebihan akan kelaparan. Padahal dalam kenyataannya, inovasi dan teknologi telah memperluas kapasitas produksi secara drastis. Lalu yang kedua, krisis dan kekacauan sosial. Meyakini teori Malthus dapat menyebabkan kepanikan atau krisis sosial ketika masyarakat merasa tertekan oleh masalah kepadatan penduduk dan kekurangan sumber daya alam yang bisa mengarah kepada konflik atau kebijakan yang merugikan seperti kebijakan pengendalian populasi yang sangat ketat. Ya, secara keseluruhan, teori Malthus berfungsi sebagai alat analisis yang penting, meskipun perlu diimbangi dengan pemahaman tentang kemajuan dan perubahan sosial. Contoh penerapan teori Malthus. Dalam teori Malthus terdapat kebijakan-kebijakan negara yang bersumber dari pemahaman Malthusianisme, seperti membuat kebijakan dalam masalah kependudukan dan pangan. Misalnya, pengambil keputusan condong memahami bahwa segala hal di dunia ini terdapat ambang batas untuk tumbuh. Batasan untuk berkembang inilah yang menjadi landasan awal munculnya kebijakan membatasi jumlah populasi di suatu wilayah. Contohnya, yang pertama, kebijakan satu anak di Cina. Kebijakan ini merupakan pengadilan populasi, bukan lagi pengendalian kelahiran, karena adanya campur tangan dari pemerintahan. Yang kedua, keluarga berencana di Indonesia. Program ini merupakan bentuk pengendalian populasi secara persuasif yang dijalankan secara masif dan disponsori oleh pemerintah. Pengembangan teori Malthus yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus dalam bukunya yang berjudul An Essay on the Prinsip Kependudukan pada tahun 1798 berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan jumlah pangan. Poin-poin penting dalam pengembangan teori Malthus ada 4. Yang pertama, pertumbuhan penduduk dan pangan. Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan jumlah pangan mengikuti deret hitung. Yang kedua, ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan produksi pangan. Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk akan melebihi kemampuan produksi pangan, kecuali jika ada faktor-faktor tertentu, seperti wabah penyakit, kelaparan, atau bencana alam. Yang ketiga, pengendalian pertumbuhan penduduk. Ada 2, yang pertama preventive check atau upaya menghindari perkawinan dan membatasi kelahiran, dan yang kedua positive check, yaitu pengendalian melalui cara-cara ekstrim seperti kematian akibat penyakit atau bencana. Yang keempat, kritik dan alternatif. Karl Marx menolak teori Malthus dan berpendapat bahwa kemelaratan bukan disebabkan karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tetapi karena kebijakan kapitalis yang mengambil hak buruh. Malthus berpendapat bahwa manusia hidup membutuhkan makanan.
Sedangkan laju pertumbuhan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Apabila tidak diadakan pembatasan terhadap penduduk, maka manusia akan mengalami kekurangan sumber bahan makanan. Hal inilah merupakan sumber dari kemelaratan dan kemiskinan manusia. Jalan keluar yang ditawarkan ada dua, yaitu dengan pengendalian preventif dan pengendalian positif. Pengendalian preventif yaitu dengan menghindari perkawinan dan membatasi jumlah kelahiran untuk memperlambat laju pertumbuhan dan kemajuan sosial serta ekonomi. Sedangkan pengendalian positif adalah fenomena alamiah atau insidental yang menurunkan populasi seperti adanya peperangan, penyakit, dan kelaparan sebagai pengendalian positif terhadap populasi. 3 argumen yang menentang teori Malthus. 1. Kemajuan teknologi pertanian. Malthus berpendapat bahwa produksi pangan tumbuh secara aritmatika atau bertahap, sementara populasi tumbuh secara eksponensial. Namun, perkembangan teknologi pertanian seperti revolusi hijau, penggunaan pupuk, dan teknik irigasi modern memungkinkan peningkatan produksi pangan secara drastis yang mengimbangi bahkan melampaui pertumbuhan populasi. 2. Penurunan tingkat kelahiran. Malthus tidak memperhitungkan bahwa ketika suatu masyarakat mencapai tahap perkembangan ekonomi tertentu, tingkat kelahiran cenderung menurun. Di banyak negara yang lebih maju, laju pertumbuhan populasi telah melambat atau bahkan menurun seiring dengan meningkatnya pendidikan, urbanisasi, dan akses ke alat kontrasepsi. 3. Distribusi sumber daya yang tidak merata. Banyak ahli berpendapat bahwa kelaparan dan kemiskinan lebih sering disebabkan oleh distribusi sumber daya yang tidak merata dan masalah politik daripada kekurangan mutlak pangan. Pengelolaan sumber daya yang lebih baik bisa mengurangi dampak kelangkaan. 3 argumen ini menunjukkan bahwa meskipun teori Malthus memiliki dasar kuat dalam logika pertumbuhan eksponensial, perkembangannya tidak memperhitungkan variabel-variabel penting yang muncul di abad ke-19 dan seterusnya.